Halo Cinema Lovers, balik lagi di Cinema Diksi. Siapa sih di antara kalian yang gak tahu tentang tsunami Aceh yang terjadi tahun 2006? Ternyata tsunami Aceh ini gak hanya meluluhlantahkan negara kita, tapi negara-negara di sekitarnya pun ikut kena. Salah satunya adalah Thailand. Di film kali ini aku akan membahas sebuah film dengan judul The Impossible. Film ini menceritakan tentang kisah pencarian keluarga kecil akibat tsunami tersebut. Dan tentu aja based on true story. Kalau nonton filmnya langsung sih dijamin kalian bakal asli sedih banget. Nggak usah terlalu banyak basa-basi, yuk langsung aja ke alurnya. Seperti biasa, scene diawali dengan sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, dua bocil gemesin, dan satu Spider-Man di sebuah pesawat dengan tujuan Thailand. Buat warawiri gitu loh, buat liburan. Selama di sana, rencananya mereka mau nginep di sebuah hotel yang indah, di mana hotel itu langsung menghadap ke samudera. Di sebuah kota yang namanya Haolak. Pokoknya PW pisan lah. Tapi ada tapinya nih. Hari Natal yang harusnya jadi momen bahagia mereka, nggak disangka-sangka malah datang gelombang tsunami yang gede banget. Tapi tetap lebih gede cintaku padamu, anjay. Yang udah siap-siap buat ngelahap pantai tersebut. Karena posisinya udah deket banget, mereka pun nggak sempet buat lari atau nyelamatin diri. Si ibu Maria yang masih bertahan cuma berpegangan erat sama pohon sampai dia dengar suara si Spider-Man. Oh, sampai lupa ngenalin si Spider-Man tuh namanya Lukas. Si Lukas ini lagi berjuang buat nggak kebawa arus ya. Maria langsung bodo amat sama nasibnya sendiri dan berusaha buat nyelamatin nih bocah. Dan mereka pun akhirnya bersatu. Heroik pisan lah pokok nama. Jadi pengen nyanyi kasih ibu. Setelah airnya surut, mereka mencoba untuk mencari tempat yang lebih better. Dan anjir, akhirnya kaki si ibu itu kena ranting sampai luka. Kasian banget. Spider-Boy aja sampai nggak tega lihat ibunya. Di tengah perjalanan mereka ngedengar suara anak kecil yang lagi teriak-teriak manggil ayahnya. Dan ketika disamperin, mereka nemuin anak kecil itu lagi terjebak di sebuah puing-puing. Setelah diketahui anak itu bernama Daniel, mereka akhirnya memutuskan untuk membawa Daniel bareng mereka sampai harus naik pohon karena buat preventif aja ya akan tsunami yang kedua. Gak lama kemudian warga lokal nemuin mereka sehingga si ibunya itu dapat ditolong. Karena si ibunya nggak ada daya dan upaya, akhirnya diseret sama tim penyelamat sampai ke desa. Warga di desa itu baik-baik banget dan ngasih support secara materi dan moral ke mereka. Mereka kemudian dibawa ke rumah sakit setempat, tapi Daniel tiba-tiba hilang waktu mau berangkat. Jadi ya mereka berangkat berdua aja. Di sana Lukas lihat para korban lainnya yang pada kesakitan dan ada juga yang kebingungan. Kemudian Lukas nyamperin ibunya yang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Dengan peralatan seadanya dia berhasil ditangani dengan baik meskipun kemudian dia muntah darah ya. Setelah sadar, Maria nyaranin Lukas buat ngebantuin orang-orang di sekitarnya. Dan Lukas pun nurut dengan syarat ibunya jangan kemana-mana. Ya iyalah, dia pikir bakal kemana, mau ke Dufan. Di luar lobi rumah sakit, tiba-tiba seorang bapak-bapak muncul dan nanyain nama keluarga Benstrom. Ya, karena dari awal niatnya mau bantuin, akhirnya si Lukas ini juga berusaha buat ngebantu nyari keluarga lain juga kan. Bagus sih, mulia banget. Sorry, what's your name? Anna Marie Brown. Anyone? Renata Kasuri. Tatiana Chernyshov. Erich Baumann. Dan gak sia-sia perjuangan dia. Dia nemuin si keluarga Benstrom itu.
Dia pun balik lagi ke tempat ibunya dan jeng-jeng, bener aja ibunya hilang. Kayaknya lagi ngambil pesanan GoFood deh ke bawah. Tahu dah. Ya si Lukas auto panik dong. Dan langsung disamperin sama perawat yang dan gelis. Katanya sih dia bisa nolongin Lukas buat nemuin ibunya. Lukas langsung dibawa ke tempat pengungsian anak-anak gitu. Lukas yang kepo dengan file yang dibawa sama perawat itu berpikir bahwa ibunya udah meninggal. Di sini sedih banget asli, sampai bener-bener gak tahan lah. Di sisi lain kita akhirnya diliatin kalau bapaknya Henry masih hidup dan lagi berusaha buat nyari Lukas sama ibunya. Ternyata beberapa hari ini mereka tinggal di puing-puing hotel gitu loh, bareng anak-anaknya sama beberapa yang selamat juga. Aduh adek jangan ngintip-ngintip gitu dong, dosa. Si ayah bilang sama kedua anaknya kalau dia harus pergi ke penampungan buat nyariin Lukas sama ibunya. Tapi sayangnya mereka nggak boleh ikut karena ya mungkin bahaya ya. Akhirnya Thomas dan adiknya pun pergi ninggalin ayahnya. Si ayah yang lagi nyari ibu dan Lukas nggak sengaja jatuh dan senternya mati ya. Karena gelap banget dan terluka, ya si ayah mau nggak mau harus nyari bantuan. Untung aja dia ketemu orang baik yang mau bantuin. Dia pergi ke tempat yang aman. Di pengungsian, si orang tadi cerita kalau dia kehilangan anak dan istrinya dengan kondisi saat dia tidur. Dan saat dia bangun, dia nemuin notes gitu yang tulisannya, "Kita ada di pantai ya." Sedih banget gak sih, asli? Si ayah juga cerita kalau dia kehilangan keluarganya di sana. Dia juga terpaksa kalau kepisah sama dua anaknya yang buat nyari mereka gitu. Si penolong tadi nawarin Henry buat nelpon keluarganya yang ada di rumah. Dan gak salah lagi dia langsung nangis sejadi-jadinya. Saking gak kuatnya sih, gue juga pasti nangis. Saking gak kuatnya dia matiin telepon itu di tengah pembicaraan. Si penolong yang ngerasa kasihan juga nyuruh dia buat ngeberesin pembicaraannya gitu, dan ya syukurlah akhirnya pesan yang mau disampaikan itu terdeliver lah. Si penolong juga punya niat baik untuk ngebantu Henry buat nyari keluarganya. Di tempat lain, Thomas dan adiknya yang terpisah sama ayahnya dibawa oleh tim penyelamat ke tempat yang lebih aman bersama anak-anak lainnya yang mungkin dianggap juga hilang ya. Akhirnya Lukas dipanggil juga. Dia ditanya soal kenal enggaknya sama aksesoris yang diliatin. Tapi Lukas nggak tahu semua. Jadi akhirnya dia dibawa ke sebuah ruangan. Dengan alasan berkasnya ketukar, akhirnya dia ketemu lagi sama ibunya yang katanya baru dioperasi. Ya wajar sih karena emang kondisi rumah sakitnya juga emang chaos kan. Maria ini ternyata mau dioperasi lagi kakinya. Tapi dia karena kehilangan banyak darah di operasi pertamanya jadi harus di recovery dulu. Waktu Lukas lagi jalan-jalan dia nggak sengaja lihat Daniel yang bersama-sama ayahnya ya. Banyak banget lah keuuan di film-film ini asli. Sedih bet. Di sisi lain ayahnya lagi nyari Lukas dan ibunya itu nyari kesana kemari. Ke reruntuhan, ke penampungan, dan juga ke beberapa rumah sakit. Sedangkan di sisi lainnya kondisi ibunya itu semakin memburuk. We are taking your mom to surgery right away. Ayahnya yang lagi kebetulan ada di rumah sakit itu buat nyari Lukas dan ibunya juga akhirnya sampai di sana. Anjir greget asli. Pas-pasan banget kayak sinetron. Lukas yang mau ngambil air pun kemudian ngelihat bapaknya ya. Dia langsung lari ke bawah dan nyari keluar. Dan kebetulan lagi Thomas dan adiknya yang dibawa truk penyelamat juga singgah di rumah sakit tersebut. Dan adiknya yang dari tadi kebelet pipis pun langsung bodo amat sama omongan kakaknya yang bilang takut ditinggalin. Dia langsung turun dari truk dan pipis. Di belakangnya ada Lukas dong. Asli anjir parah. Ini kayak sinetron Indosiar banget. Mereka semua ada di tempat yang sama sekarang dan ayahnya yang ngerasa pencariannya di situ berujung nihil
bermaksud untuk melanjutkan perjalanan. Sedangkan Thomas dan adiknya yang selesai pipis pun juga mau berangkat. Asli lah, di sini asli parah. Lukas yang bingung harus gimana pun akhirnya teriak kencang banget. It's Lucas! Sehingga akhirnya adik-adiknya dengar. Dan mereka lari dari arah satu sama lain. Kemudian ayahnya juga ngeliat. Sampai akhirnya mereka bisa kumpul lagi ya. Mereka akhirnya ketemu lagi sama ibunya yang bakalan dioperasi. Maria pun memberikan kayak pesan-pesan terakhir gitu, tapi Henry bilang semuanya bakal baik-baik aja. Semasa operasi, Maria mengalami semacam mimpi ketika dia ke bawah arus dengan menghantam puing-puing sampai akhirnya dia bisa naik ke permukaan. Lukas yang udah nunggu kabar akhirnya tahu kalau Maria baik-baik aja ya. Syukurlah kalau mereka pun akhirnya bisa berangkat pulang. Lukas nyamperin ibunya dan ngobrol beberapa percakapan. Dia juga cerita tentang Daniel yang akhirnya ketemu sama bapaknya. He was so happy. He was in somebody's arms. I bet it was his dad. Ibunya berterima kasih dan bangga banget sama Lukas atas apa yang dia lakuin. Kemudian scene diakhiri dengan mereka yang berpelukan. Mereka kemudian berangkat dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Tamat. Secara keseluruhan film ini punya alur yang aku rasa ngebosenin. Bukan maksud buat ngebanding-bandingin sih, tapi emang alurnya gampang banget ditebak ya. Tapi ya mau gimana lagi sih, Sundanya jadi keluar. Tapi ya mau gimana lagi, orang ini kan juga based on true story, jadi nggak bisa diapa-apain lah, nggak bisa terlalu diimprove gitu kan. Namun demikian, entah kenapa film ini bisa bikin orang-orang larut dalam ceritanya. Kayak bisa bikin baper lah. Jujur gitu, sampai aku aja yang kurang suka sama film drama itu bener-bener baper. Secara aku emang suka gak kuat kalau nonton film drama yang ada hubungannya sama keluarga. Udah pasti aku labelin bagus. Sinematografinya juga keren, sampai bikin aku yang seneng banget sama pantai jadi parno gimana kalau nanti liburan ke pantai kejadian gitu. Dan yang paling aku salutin adalah pemeran si Spider-Boy, Lukas. Mimik, gestur, sampai kalimat yang dikeluarin itu bener-bener bikin aku kagum. Gimana caranya ya bocah SD bisa acting sebagus itu? Keren parah sih. Rasanya mau meninggal. Bukan review makanan ya guys. Gak salah lagi sih kalau film ini dapat rating yang tinggi banget, 7,6. Nah itu dia review dari film The Impossible. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Later.